Bismillahirrahmanirrahim. Di dunia terbalik ada akum. Assalamualaikum. Oke, teman-teman semuanya. Oke, di sini saya panggil kalian teman-teman ya. Nah, karena kalau adik-adik saya kurang terbiasa nih. Oke. Baik teman-teman. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke, jawabnya seperti ini ya. Kalau Bapak guru bilang bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, teman-teman bilangnya gini. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yeay, oke. Itu ya teman-teman, bisa dipraktekkan. Oke. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yeay, oke teman-teman. Sudah sarapan belum nih teman-teman? Oke, sudah ya. Insya Allah sudah. Karena pada pagi hari ini akan ada materi. Nah, materi pembelajaran, melanjutkan pembelajaran kemarin kan sudah sejarah Rasulullah Nabi Muhammad, dari latar belakangnya keluarga, prestasinya apa saja. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita membahas tentang keperwiraan dari Nabi Muhammad. Nah, seperti apa keperwiraan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama-tama itu kita membahas tentang apa itu keperwiraan. Nah, keperwiraan itu bisa diartikan berani atau kepahlawanan. Jadinya perwira itu adalah berani dan kepahlawanan, berjiwa pahlawan. Nah, berani di sini bukan diartikan berani untuk berbuat hal-hal yang negatif ya. Berarti berani dalam hal ini, berani yang dimaksudkan adalah berani melawan kejahatan, terus membela kebenaran, lalu berani berbuat kebaikan, dan berani membela bangsa dan negara. Nah, disitulah disebut juga berani atau kepahlawanan. Nah, itu merupakan arti dari keperwiraan. Selanjutnya, kaitannya keperwiraan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai sifat keperwiraan, sifat kepahlawanan, sifat berani, terus sifat jujur, dan sifat lainnya yang mestinya sifatnya baik ya teman-teman. Nah, sifat keperwiraan Rasulullah itu ditunjukkan saat perang Badar, terus perang Uhud. Nah, sebelumnya tentang perang kita main-main dulu ke Madinah. Nah, Rasulullah itu hijrah ke Madinah dari Mekah ke Madinah. Nah, di sana Rasulullah membina masyarakat Madinah sehingga kota Madinah itu berkembang. Berkembangnya ditandai dengan dibangunnya peradaban, masjid-masjid, lalu kajian-kajian. Nah, terus diselingi dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kota Madinah itu ada suatu kaum Quraisy. Di sekitaran Madinah ada suatu kaum Quraisy. Nah, kaum tersebut iri dengan kota Madinah yang berkembang pesat. Nah, maka dari itu kaum Quraisy mendeklarasikan perang kepada kaum Madinah beserta Rasulullah. Nah, perang tersebut bernama Perang Badar. Kenapa disebut dengan Perang Badar? Karena perang ini terjadi di desa Badar, desa yang terletak antara kota Mekah dan kota Madinah. Perang Badar terjadi pada tanggal 8 Januari 623 Masehi. Nah, pasukan saat itu untuk kaum Quraisy ada 1000 pasukan melawan kaum muslimin yang hanya 314 pasukan. Nah, alhamdulillah pada akhir perang ini kaum muslim yang menang. Karena apa sih? Karena pertolongan Allah ya berarti. Mesti karena pertolongan Allah. Karena Allah selalu membantu orang-orang yang beriman kepadanya. Kalau dengan lari ya 314 melawan 1000, berarti bisa dikalkulasikan satu orang itu melawan 3 pasukan dari kaum Quraisy. Hebat sekali ya kaum muslimin pada saat itu. Nah, seperti itu. Lanjut, bagaimana? Kenapa strategi? Oh ya, kenapa bisa menang sih? Strategi apa yang digunakan oleh kaum muslimin? Strateginya yaitu kaum muslimin menguasai penampungan air di daerah Badar. Karena
pada waktu itu yang dibutuhkan saat perang adalah air minum ya. Maka dari itu dengan strategi menguasai penampungan air, insya Allah akan menang, akan diuntungkan. Nah, selain menguasai penampungan air di daerah Badar, pasti ada cara lain lagi ya teman-teman semuanya, untuk kaum muslimin menang atas peperangan tersebut. Nah, sebelumnya pada zaman dahulu itu perang itu tidak serta-merta perang, didahului dengan perang tanding dahulu antara pasukan Quraisy dengan pasukan Muslim, mengirimkan 3 cendekiawan, 3 orang-orang penting dalam pasukan. Nah, untuk kaum Quraisy itu mengirimkan Utbah, Syaibah, sama Al-Walid. Lalu untuk kaum muslimin mengirimkan Ubaidah, terus Ali bin Abi Thalib, yang ketiga itu Hamzah. Dalam perang tanding tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin, dan ternyata kaum Quraisy tidak terima, akhirnya melaksanakan aksi perang serentak antara semua pasukan. Nah, perang serentak antara semua pasukan ya. Dalam perang tersebut terjadi banyak pertumpahan darah. Yang tewas dari kaum Quraisy itu ada 70, dan dari kaum muslim ada 14 yang tewas dengan syuhada. Nah, tewas langsung masuk surga. Nah, seperti itu. Teman-teman di sini pasti ingin masuk surga ya, teman-teman. Oke. Itu untuk materinya, untuk materi keperwiraan Rasulullah ya. Bagaimana sifat keperwiraannya, bagaimana caranya memimpin sebuah pasukan hingga menang. Nah, semoga teman-teman bisa meneladani dan mempraktekkan sifat keperwiraannya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nih, kan ada ketua kelas ya, di sini ada ketua kelas. Nah, makanya di ketua kelas itu, jabatan ketua kelas itu gunakan sebaik-baiknya. Nah, gunakan untuk kebaikan, kelas ini menjadi baik. Nah, seperti itu, menjadi baik, dipandang baik oleh semua kalangan, semua guru, terus semua murid, menjadi kelas favorit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu ya materi yang dapat saya sampaikan. Kalau untuk tugasnya, nah ini juga ada tugasnya meresum. Nah, tugasnya meresum kembali materi hari ini. Meresum materi hari ini tentang bagaimana caranya Rasulullah dan sahabat-sahabat itu menaklukkan kaum Quraisy. Nah, nanti ditulis tangan ya teman-teman, ditulis tangan lalu dikumpulkan via grup WhatsApp kelas kita, kelas 5C. Oke. Mungkin itu ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.